Hai teman-teman, selamat malam. Hai, ada tamu Su Indu, Dwi Manto 6. Oh, udah join aja. Maaf nih, Kak Rani agak terlambat beberapa menit nih ya. Udah lewat 3 menit. Nah, tapi it's okay. Kita tetap seru-seru aja malam hari ini ngobrol santuy tapi tetap berbobot. Nah, topik malam hari ini tuh spesial banget ya. Seperti biasanya seri-seri yang sebelumnya, Kak Rani lagi akan banyak ngomongin soal love and relationship. Di samping juga kadang-kadang kita bicarakan soal seri pengembangan diri dan lain sebagainya. Tapi malam ini, meskipun malam Senin, Kak Rani masih akan ngomongin soal love and relationship. Dan tentunya Kak Rani gak akan sendirian. Seperti biasanya Kak Rani bakalan punya temen ngobrol santuy. Dan nanti teman-teman yang tertarik untuk sharing, untuk bertanya atau apapun langsung ya tulis di komennya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan-sungkan, it's okay, langsung tulis aja di komen dan nanti bakalan Kak Rani jawab secara langsung. Dan buat teman-teman yang malam hari ini udah menyimak live-nya Kak Rani di seri Love and Relationship ini, nah Kak Rani punya kejutan spesial buat kalian ya. Apa tuh? Jadi buat teman-teman nih yang pengen banget dapat sesi konseling, coaching, dapat sesi pokoknya sharing, diskusi, curhat sama Kak Rani tentang masalah love and relationship, apapun itu, silahkan bisa langsung kontak lewat DM-nya di akun Instagramnya Kak Rani. Biasanya di harga 350.000 untuk sesi konseling, biasanya 350.000 untuk per jam ya sesi konselingnya. Tapi kali ini di edisi kali ini khusus malam ini Kak Rani bakalan kasih ke kalian hanya 100.000 aja untuk sesi konseling dan coaching mengenai love and relationship, khusus buat yang udah nonton malam hari ini dan langsung DM ke akun Instagramnya Kak Rani. Oke? Nah, tema malam hari ini Kak Rani udah tulis tuh, udah pin di bawah. Tapi Kak Rani mau menyapa dulu ya. Hai Yoris. Yoris ini temen ngobrolnya Kak Rani malam ini nih, spesial banget ini ya. Ada Reva, Dumais, ada Alfonsius, hai. Ada Iki, SSS. Misterius banget namanya ya. Terus ada Halisha, Derlina. Nah, supaya nggak semakin berlama-lama dan menghemat waktu, hai Pale Ginting. Kak Rani bakalan langsung undang aja ya teman ngobrolnya Kak Rani malam hari ini. Bakalan seru banget, kayak gimana keseruannya. Pokoknya jangan kemana-mana. 1 jam ke depan kita bakalan ngomongin soal orang ketiga dalam hubungan pacaran. Gemes banget ya. Yuk kita langsung simak aja. Saya akan invite. Iya, gitu teman-teman, ini salah satu topik yang Kak Rani bawakan ini topik-topik yang sudah di request ya. Jadi dalam setiap session teman-teman bisa merequest. Hai Kak Hai Kak, Yoris, apa kabar nih? baik Kak. Kakak apa kabar? Baik ya. Saya baik juga, luar biasa karena mau live jadi sudah auranya berseri-seri gitu. Iya Kak. Enggak, padahal habis makan malam ya kan jadi kenyang ya. Oke, saya menyapa dulu ya Kak Yoris. Ini ada Putriani Silalahi, Ivana SD. Hai Ivana. Hai Isya, malam Purani, malam juga. Panggilnya Kak aja lah, temanku ya. Kayak orang tua. Mekelisinhiri. Apa nih bacanya gimana? Michael Sinha. Mekelisinhiri ya? Oh, oke. Kak Yoris kok suaranya kecil ya? Kecil ya Kak? Tunggu Kak. Pakai ini nggak? Handsfree nggak? Pakai. Pakai ya, oke. Gimana kabarnya Kak Yoris? Kabarnya lumayan baik Kak. Lumayan. Kayaknya lagi ada sesuatu. Ada something. yang yang penting jangan masalah orang ketiga aja ya Kak ya. Iya Kak. Orang ketiga nggak ada Kak, soalnya lagi jomblo. Oh, lagi jomblo. Yang ada nanti orang kedua di sini, amin ya. Amin. Oh Kak Yoris, ini suara saya feedback di tempatnya Kak Yoris nih. Iya Kak. Kak, feedback, jadi setelah saya ngomong terus kedengaran di apa namanya dari handphonenya Kak Yoris nih, kayak ke feedback gitu Kak Yoris. Masa sih Kak? Tapi sini Iya. jelas Kak suaranya. Ini jelas ya? Kok saya Iya. merasa kayak ke feedback gitu ya? Mungkin lagi ada yang lagi dipikirkan mungkin Kak. Lagi ada apa nih? Yang dipikirkan. Lagi ada pikiran. Kak Yoris, boleh nggak Kak Yoris live dulu sebentar, habis itu masuk lagi. Biasanya kayak gitu sih, kalau biar suaranya nggak ke feedback gitu. Oke, siap Kak. Oke ya? Ya.
Iya, kembali menyapa nih teman-teman. Iki SSS Yuris move on. Ayo semangat move on. Franz Awan, selamat malam. Meke Lisin Here, kok lumayan? Iya nih, kok lumayan ya. Tambus Indu, wah ada muka like-ku di sini. Luar biasa dong. Iya dong, luar biasa. Franz Awan, halo Kak Yoris, halo juga Kak Franz. Kak Yoris move on, paling ginting Kak Yoris munduran dong. Tamfannya kelewatan Kak. Paling ginting ditunggu ya kapan-kapan nanti live bareng saya bakalan undang ya. Biar rata gitu sama mahasiswa psikologi kena gitu ya, pernah live satu kali. Nanti kita setelah seri Love and Relationship ini kita juga akan banyak membahas soal seri-seri pengembangan diri ya teman-teman ya. Tapi karena Love and Relationship ini lagi hot dan banyak permintaan, jadi kita ya udah dengan tema-tema love aja dulu. Ya, ini saya udah invite kembali ya Kak Yoris. Hai Kak. Hai. Ya, masih tetap feedback tapi ya oke lah, sudah nggak apa-apa. Penonton komen dong, feedback nggak nih di tempat kalian nih suara saya? Kakak apa kabarnya? Oke. Kakak, saya luar biasa kabarnya Kak Yoris. Kayak berbunga-bunga gitu ya, tapi tidak sedang jatuh cinta sih. Kirain jatuh cinta Kak. Iya dong. Kak Yoris, ini ada dari paling ginting nih. Kak Yoris munduran dong, tampannya kelewatan Kak. Astaga. Oke, Kak Yoris, kita perkenalan dulu dong. Perkenalkan siapa nama Anda, terus kemudian asalnya dari mana, aktivitas sekarang lagi ngapain nih, gitu. Perkenalkan, nama saya Yoris Sylvester, asal dari Kalimantan Barat, jurusan psikologi. Wow. Sekarang lagi di rumah aja sih Kak. Lagi di rumah aja berarti ya? Iya. Lagi kuliah from home ya? Iya. Oke. Kak Yoris semester berapa ini berarti sekarang? Sekarang semester 4. Semester 4. Mau naik 5 dong ya berarti? Udah mau naik 5 sih Kak. Cuman karena corona ini lagi terganggu gitu sih Kak dengan kuliahnya. Karena kuliah online. Oke. Menjadi online ya Kak kuliahnya ya. Kak, ini nih request dari fansnya nih Kak. Kak Yoris panggilannya katanya waktu itu saya. Astaga. Panggil siapa ya sayangnya? Waduh, malu-malu ini ya. Ada Terus, something kemarin Kak. Something ya, oke, sesuatu pokoknya ya. Dari Ivana nih, munduran Kakak Yoris, oh iya, biar semakin kelihatan aura pesonanya. Iya. Malu-malu nih Kak Yoris, is oke lah ya, belum panas kali ya. Benar Kak. Ini nih, Kak Yoris orang ketiganya siapa? Waduh, kalau sekarang lagi nggak ada sih Kak orang ketiganya Kak. Masih berdua ya. aja. Kita cuma berdua ya malam ini, nggak ada orang ketiga ya Kak ya? Iya. Oke. Kak Yoris, topik malam ini tuh kan panas banget ya, seru banget untuk dibahas ya Kak ya. Iya Kak. Dan ini salah satu topik hasil request dari teman-teman gitu. Pengen dong Kak dibahasin soal tema orang ketiga gitu kan. Nah, dan kayaknya orang ketiga ini kan nggak pernah ada habisnya untuk dibahas ya Kak ya. Dan kemarin waktu drama Korea itu lagi tren ada pelakor-pelakor gitu ya Kak ya. Aduh. Dengan nyatanya juga ada Kak. Di dunia nyata ya, itu karena ada mereka juga, mengangkat ya, melihat fenomena dunia nyata sehingga difilmkan gitu ya Kak ya. Iya benar. Iya. Tapi ya Kak Yoris, ketika tadi saya browsing lebih banyak di artikel itu membahas soal perselingkuhan buat yang mereka yang sudah menikah. Tapi kali ini kita bahas khusus untuk yang masih pacaran gitu ya Kak ya. Iya Kak. Oke. Kak, dia ada komentar lagi nih Kak. Banyak banget fansnya Kak. Dari Mekeli Sindir, Kak Rani, Yoris itu di asrama ceweknya banyak, hehehe, cocok buat topik Kak Rani. Itu hoax, Kak. Apa tuh? Hoax ya, oke. Berarti, tapi nggak apa-apa, berarti yang perhatian sama Kak Yoris banyak gitu, sisi positif. Iya. Yes. Kak Yoris, malam ini kan kita lagi bahas orang ketiga dalam satu hubungan pacaran. Nanti next saya udah siapkan beberapa topik terkait love and relationship Kak. Salah satunya dari sahabat menjadi cinta. Aduh, seru ya Kak ya.
Terus kemudian pentingnya visi, misi, dan value dalam sebuah hubungan pacaran. Jadi teman-teman tetap harus ikutin terus ya seri-serinya Kak Rani, dan kalian bisa request nanti ke akun Instagramnya Kak Rani, boleh DM. Pokoknya request mau topik apapun yang nanti kita bawakan lewat live. Itu ya Kak? Iya Kak. Oke, ini dari Franz nih, Kak Yuris pernah selingkuh nggak Kak? Pernah Kak. Itu waktu SMA sih Kak. Wah, cerita dong Kak, sharing biar kita sama-sama belajar Kak. Aduh, nggak berani Kak, nggak nyaman takut ada yang nontonnya Kak. Aduh. Tapi pernah ya ada pengalaman gitu ya? Pernah Kak. Berarti posisinya Kak Yoris yang berselingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Oh, bukan Kak Yoris yang selingkuh ya? Enggak Kak, nggak pernah Kak. Jujur nih. Iya jujur. Oh jujur, oke, saya percaya deh. Dampak positif bagi diri sendiri jadi orang ketiga apakah? Iya, nanti kita bahas. Kak Yuris, berarti kan Kak Yuris pernah menjadi korban ya dalam hal ini ya Kak Yuris ya, pernah jadi korban. Terus dampaknya untuk dirinya Kak Yuris waktu itu apa nih, Kak? Ya dampaknya menjadi galau sih Kak, ada juga galau. Okay. Dan ya setiap hari itu murung. Kita chat dianya, dia nggak balas. Oke. Padahal online. Padahal ya Kak Yuris ya, wanita-wanita di luar sana yang mengharapkan pria-pria setia itu juga banyak sekali loh. Tapi kenapa? Tapi lebih susah dicari Kak. Pria setia itu lebih susah dicari. Salah satunya? Saya. Hebat. Ini satu apa ya, kepercayaan diri ya, bisa mengakui bahwa kita tuh setia gitu. Karena kita harus bangga ya Kak Yoris jadi pribadi yang setia, nggak suka selingkuh, nggak suka lihat kanan kiri, tengok-tengok kalau saya punya pasangan ya Kak ya. Iya benar. Oke, mantap. Ini nih pertanyaan Kak, kenapa banyak sekali fenomena orang ketiga Kak Yoris? Kak Yoris sad boy banget kayak aku. Aduh. Mau langsung dijawab Kak? Atau nanti sambil jalan kita jawab nanti ya Kak aja. ya? Nanti ya, oke. Kak Yuris, kita sharing-sharing santai ya Kak ya. Kak Rani tuh pengen bahas, jadi teman-teman di sini, buat kalian yang udah punya pasangan dalam hal ini pacar ya, bukan suami atau istri ya, sudah punya pacar ataupun yang masih single jomblo, pernah nggak sih ngelihat fenomena di sekitar atau mungkin kalian sendiri yang menjadi korban perselingkuhan? Salah satunya tadi Kak Yuris kan sempat cerita juga kan Kak. Nah, kita perlu tahu nih Kak, sebetulnya deteksi mulai dari sejak dini, betul nggak sih Kak? Deteksi mulai dari dini, kira-kira pasangan saya tuh mulai berubah nggak sih? Sebetulnya kalau kita mau awas, kita mau ngelihat lebih dalam, pasti ada perubahan sih Kak Yoris. Tapi mungkin kadang-kadang namanya udah cinta, namanya udah sayang, kadang-kadang kita suka dibiarkan aja ya Kak ya? Dibiarkan aja, kita suka denial gitu. Jadi hati kita tuh udah ngomong kayaknya ada sesuatu yang nggak beres, tapi otak kita kayak enggak lah, dia kan sayang sama aku, dia kan baik, dia kan begini begitu. Ya bener ya Kak ya? Iya bener. Aduh, saya kayak peramal aja, padahal amit-amit belum pernah ada pengalaman kayak gitu dan semoga tidak akan ada. ini hasil melihat orang-orang di sekitar ya Kak. Sebetulnya berarti secara hati udah merasa ada sesuatu yang beda ya waktu itu ya Kak Yoris ya? Udah Kak, dari chat aja sih Kak. Karena kan sering biasa balas chatnya cepat. Itu lama. Gitu. Oke ya. Lalu apalagi perubahan yang dirasakan selain balas chatnya jadi lama Kak Yoris? Cuek. Oke. Apalagi? Cuek ya. Oke. Ya kadang biasa diajak ketemu bisa, ujung-ujungnya sekarang nggak bisa gitu. Oke. Apalagi Kak? Ya itu aja sih Kak kalau dari saya. Iya ya. Tapi kenapa kok akhirnya sampai bisa kecolongan gitu Kak? Maksudnya nggak bisa deteksi atau diantisipasi sejak awal gitu. Kira-kira kenapa sih Kak? Ya karena mungkin ya kan kita kan dulu itu kan juga SMA masih agak dibilang polos gitu. Jadi ya mau aja sih Kak, hanya untuk coba-coba aja sih awalnya untuk pacaran itu. Oke, ya. Lalu proses untuk akhirnya ketahuan ya kalau si pasangan ini punya berselingkuh gitu ya Kak ya? Ketahuan Kak, jalan depan ketahuan. mata. Wah.
itu sakitnya. Aduh, sakitnya. Butuh berapa lama Kak untuk sembuh dari sakit itu Kak? Tapi kemudian putus ya, nggak bersambung lagi ya? Putus Kak, tapi masih Putus. sempat kontekan sih Kak. Oh, Hanya oke. kontekan seperti biasa aja, seperti kayak teman Hmm. biasa. Lalu butuh berapa lama untuk menghealing diri sendiri Itu sampai waktu itu move on? nggak lama sih Kak, mungkin 2 bulan aja. 2 bulan, Dua 2 bulan bulan. itu mencoba untuk move on dan mencari yang lebih baru lagi. Naik turunnya pasti ngeri ya, apa dinamikanya ya Kak ya. Ngeri. Amit-amit mudah-mudahan jangan terulang lagi ya Kak ya. Banyak-banyak doa. Amin, amin. Amin. Oke. Nah, akhirnya apa yang Kak Yoris lakukan? Terus kemudian kok bisa sembuh atau move on dari peristiwa itu Kak? Atau move on Yaitu dari orang? mencoba untuk mengalihkan sesuatu hal yang biasa dilakukan kepada dia, kepada seseorang ini, lakukan dengan hal yang hobi kita lah Kak. Sebagai hobi kita Oke. penggantinya gitu. Oke. Jadi mengalihkan ke sesuatu yang positif dan disukai gitu ya Kak ya. Iya, Dan itu sangat membantu ya Kak, menurut Kak sangat Yoris ya? membantu Kak. Sangat membantu. Oke. Ya. Kak Yoris, kita ini Kak Rani akan share nih ya ke teman-teman tentang ciri-ciri kalau pasangan Anda itu ternyata sedang berselingkuh gitu ya. Aduh, tapi saya berdoa semoga semua yang ada di sini yang lagi nonton tidak akan pernah mengalami hal itu ya. Kalaupun dulu pernah, nanti kedepannya jangan lagi ya. Mudah-mudahan kita semua dapat pasangan yang setia, ya kan? Setia, bahagia sampai akhir hayat gitu ya doanya ya Kak ya. Ya Kak. Oke. Nah, ciri-ciri yang pertama, ternyata ketika pasangan kita berselingkuh, itu memang pasti akan ada beda gitu. Salah satunya mungkin tadi, balas chatnya jadi lama, diajak ketemu jadi lebih sulit, kebanyakan alasan, ya kan? Padahal biasanya Sabtu malam minggu misalnya nggak pernah absen, sekarang kok alasannya pergi sama orang tuanya lah, ya kan? Absennya pergi sama saudaranya lah, ngapain lah sama temennya, tiba-tiba punya banyak sekali hal-hal baru yang selama ini tuh nggak pernah ada kayak gitu ya, ada aja alasannya gitu kan, dan kurang terbuka ya Kak Yoris ya. Kalaupun contoh misalkan Kak Yoris nanyain terus nih, loh kok pergi terus sama orang tua sih, biasanya kan kamu nggak kayak gitu, dia akan cenderung menutup diri gitu ya, dan cenderung mungkin mengalihkan perhatian atau mungkin ngomongin yang lainnya, atau malah berusaha sangat-sangat untuk mengimpress atau menyenangkan Kak Yoris misalnya kayak gitu ya. Jadi untuk menutupi bentuk kesalahannya, akhirnya dia berusaha lebih ekstra dari biasanya gitu. Supaya Kak Yorisnya nggak curiga gitu kan. Iya, benar. Bener nggak nih Kak? Dulu kayak gitu nggak yang dialami? Iya Kak. Dulu ngalaminnya ya kayak gitulah Kak. Oke, ya. Nah, terus kemudian ketika kalian bersama dengan si pasangan, misalkan si pasangan ini sudah punya selingkuhan, apa ya, rasa ya, kita kalau sama pacar kan kita ngomong rasa ya Kak ya, biasanya kalau sama pacar kan kita happy, seneng, kalau mau ketemu kita semangat banget, berbunga-bunga lah gitu kan, dandan yang cantik lah, yang ganteng lah, dan lain sebagainya. Pokoknya tuh momen berdua tuh kayak waktu aja nggak kerasa, tiba-tiba udah malam gitu kan. Nah, ketika dia punya selingkuhan atau ketika dia punya orang ketiga, biasanya dia akan beda nih Kak. Bedanya ya mungkin ya, salah satunya dia jadi lebih gelisah, lebih sering lihat waktu, jam, kayaknya dan udah sering lihat hati ya Kak ya, kalau pas lagi berduaan. Gitu. Nah, jadi ketika bersama, jadi ekspresinya beda sama biasanya, tidak menikmati, tidak enjoy, entah itu gelisah atau malah murung atau malah suka marah-marah, malah jadi kayak akhirnya suka ini ya, melemparkan kesalahan ke pasangan, jadi membuat kita jadi merasa bersalah ya gitu ya. Terus kemudian juga tadi lebih sering main handphone dan kemudian memulai banyak rahasia-rahasiaan. Misalnya nih contoh di antara teman-teman yang punya pacar, kemudian biasanya ada teman-teman kita kan yang hobi banget tuker-tukeran HP, tuker-tukeran password sosial media. Tapi kalau Kak Rani sih nggak menyarankan ya gitu, karena hubungan yang dewasa seharusnya kita saling percaya. Tapi kalaupun teman-teman ada yang begitu, nah dia akan mulai berubah nih Kak Yoris. Jadi mulai apaan sih HP aku gitu. Terus kemudian ketika kita datang kan HP-nya langsung ditutup, misalnya kayak gitu. Lagi kalau kita kemana sebentar aja, dia kayak ngecek HP, tapi kemudian ketika kita datang ditutup lagi, dia nggak ada apa-apa gitu. Pokoknya mulai banyak merahasiakan sesuatu, misterius, nggak terbuka seperti biasanya, nggak seasik biasanya. Nah itu ciri-ciri.
Terus kemudian juga jadi lebih sensitif Kak Yoris. Ngerasain nggak sih dulu si pasangan itu Ya jadi lebih sensitif gitu? ngerasain sih Kak. Itu Ngerasain pun ya Kak ya? itu pun kita mencoba untuk gali lebih dalam lagi untuk kita tahu dia itu Ah, sebenarnya ngapain. oke. Oke. Jadi Tapi ketika sebenarnya digali si pasangan ini responnya kayak gimana Kak Yoris? ya menutup-nutupi lah Kak. Menutup-nutupi Kayak ya. Ya. misalnya biasa kan dia ngomongnya jujur, ini agak berbelit-belit gitu. Ya, betul. Tapi Kak Yoris jangan sedih ya. Pokoknya setelah kita selesai live ini harus ceria terus ya. Siap Aduh, saya kok Kak. ikut sedih ya. Ah, supaya kita menarik cinta yang habis ini yang luar biasa, kita harus ceria dulu ya. Iya benar Kak. Oke, oke. Nah, ciri-ciri yang lain teman-teman, mungkin pasangan Anda lebih sering mengajak Anda bertengkar gitu. Jadi kayak apa ya, hal-hal kecil yang biasanya nggak jadi masalah, atau mungkin hal-hal kecil yang biasanya malah kalian nikmati, misalkan lagi pergi berduaan, terus kemudian lagi naik motor nih, wah Sabtu malam minggu naik motor atau naik mobil kencan, kemudian nyasar nih, karena mungkin salah jalan, salah belok gitu. Biasanya hal-hal seperti itu akan jadi bahan ketawaan buat kalian. Kalian akan menikmati, enjoy. Tapi ketika dia punya orang ketiga, ini malah jadi bahan, dia akan menyalahkan Anda. Akhirnya kalian jadi ribut, bertengkar gitu. Padahal hal-hal seperti itu biasanya kalian nikmati bersama. Nah, itu ciri-cirinya juga. Tapi belum tentu kalau pasangan lebih sering ngajak bertengkar, pasti dia punya selingkuhan. Belum tentu juga ya. Jadi ciri-ciri tadi itu hanya tanda-tanda, tapi nggak mutlak selalu harus begitu. Kemudian Kak Yoris, tadi kan Kak Rani mengatakan kalau seseorang yang punya orang ketiga biasanya malah jadi over sayangnya, lebih perhatian, lebih suka dandan cantik mungkin, lebih suka ngasih pasangannya hadiah dan lain sebagainya gitu. Ini banyak juga dialami sama teman-teman loh Kak Yoris, karena mereka ingin menutupi kesalahannya supaya pacarnya tuh nggak curiga sama dia gitu. Jadi dia akhirnya jadi lebih over gitu ya. Dan kemudian faktor kedua, kalau menurut penelitian psikologi ya Kak, ternyata ketika seseorang berselingkuh, hormonnya tuh lebih banyak yang aktif. Karena kan jatuh cinta lagi tuh Kak. Jatuh cinta lagi, berbunga-bunga lagi, lebih seneng. Mungkin kalau sama pacarnya udah pacaran 2, 3, 5 tahun biasanya kan ada kejenuhan, ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah, ketika dia punya orang ketiga, kemudian dia jadi lebih seneng, lebih cantik, lebih sering dandan, biasanya nggak pakai parfum, biasanya kalau pakai baju belel, tapi dia Sekarang lebih udah rapi ya. rapi, beda, dan Anda nggak tahu apa sebabnya gitu. Tapi bukan berarti kalau pacar kita jadi makin cantik terus kita curiga dia pasti selingkuh, enggak juga, enggak kayak gitu ya. Iya Kak. Terus kemudian Kak Rani juga pernah ada satu klien Kak Yulis, jadi ini pihak si wanita yang berselingkuh, dan ini mereka sudah menikah, sudah punya anak ya. Dan kemudian si pihak yang suami ketika berkonseling mengatakan, iya mbak, pasangan saya itu sekarang jadi tiba-tiba diet, tiba-tiba suka dandan, tiba-tiba jadi suka perawatan gitu ya. Dulu yang beratnya 70 kilo, suaminya bolak-balik nyindir, kamu bawa diet biar penampilan makin oke. Dia nggak pernah peduli itu, bertahun-tahun nggak dipedulikan. Tapi tiba-tiba dalam 3 bulan terakhir dia diet dan berhasil menurunkan beratnya sampai 15 kilo gitu kan. Nah, suaminya tuh amazing. Di satu sisi, iya, oke, suaminya seneng karena istri aku makin cantik, penampilannya makin oke, tapi di sisi lain ada hal-hal yang juga beda gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi pertanda ya, Kak, kalau pasangan kita berubah demi kita, tidak akan ada sikap-sikap lain yang bisa menjadi kecurigaan kita gitu. Nggak ada yang berubah, jadi tetap terbuka, tetap nyaman, tetap bercandaan kayak biasanya, tetap fair aja gitu loh, ngomong ke kita ya kayak biasanya aja gitu, nggak ada yang perlu disembunyikan. Kalaupun handphone lagi mau dipinjam sama pacarnya gitu, ya udah kasihin aja, nggak ada apa-apa kok. Nggak takut ya kan? Ya kan, fair aja kan Kak gitu. Jadi dulu Kak Rani nggak pernah pakai password di handphonenya, tapi ya syukurlah nggak pernah punya pacar yang curigaan, jadi menyentuh handphone satu sama lain tuh nggak ada di kamu saya. Kalau kamu mau selingkuh ya udah, berarti memang mental kamu kayak gitu, tinggalin aja cari yang lain. Pede banget ya, tapi harus pede ya kita ya Kak, iya, karena Kak, harus memang pede. harus pede dong. Sebelum janur kuning melambai, kita melambai kan. Sebelum janur kuning melengkung, berarti kan kita masih berhak untuk memilih calon pasangan yang terbaik. Iya, betul ya Kak ya? Benar iya. Kak. Nah, kalau kayaknya pasangan saya hobi selingkuh bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, dia apa-apain, ngulang lagi. Nah, ini saatnya gitu, karena saya ingat ada sebuah kata-kata mengatakan ketika pacaran Anda malah justru hanya
harus banyak memperhitungkan tuh maksudnya harus pakai logika, kita harus rasional, kita harus logik gitu ya, meskipun kita menyayangi pakai hati. Kenapa? Karena kalau memang pasangan Anda ini ternyata nggak cukup pas dengan Anda, nggak cukup baik dengan Anda masih punya kesempatan untuk membuka diri dengan orang yang baru. Kita kan ngomong masih pacaran kan, kalau udah nikah beda lagi ceritanya gitu beda, ya. Kak, beda. Oke. Kita baca dulu komentar nih Kak, biar nggak tegang ya. Iya Kak. Boleh dibantu dibacakan Kak komentarnya. Ini ada dari Abednego. Sekarang pacarnya siapa Kak? Dan selamat bergabung untuk Andi 467. Oke, ini pacarnya siapa nih kan pertanyaannya pasti untuk Kak Yoris, nggak mungkin untuk saya. Untuk kakak boleh juga langsung dong. dijawab aja. Oh kakak saya. Kalau saya lagi single sih sekarang statusnya, jadi open for relationship ya. Kalau saya adalah Kak. Ada apa nih? Ada apa nih maksudnya? Ada pacarnya Kak. Oh tadi katanya nggak ada. Kan kalau selingkuhan nggak ada Kak. Kalau pacaran. Selingkuhan nggak ada. Oh pacaran ada. Oke, semoga bahagia selalu dan terhindarkan dari orang ketiga ya Kak Yoris ya. Ya, Langgeng sampai seterusnya. Oke. Terus nih ada komentar yang lain lagi nih Kak Yoris. Dari Yos, Kak Yoris, aku Jadi pernah ya, ditikung apa waktu tuh? pacaran. Padahal udah nemanin dia sampai sukses. Bagusnya gimana ya? Buang ke laut. Aduh. Nah, ini juga salah satu hal yang kayaknya banyak banget ya dirasakan oleh anak-anak muda ya Kak Yoris, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Merasa saya sudah menemani dia mulai dari dia nol sampai dia sukses, dicarikan pekerjaan, mungkin ditombokin, mungkin dimodalin, mungkin apapun itu, I do everything for you, tapi ternyata kamu gitu aja selingkuhin aku, tinggalin aku sama orang ketiga gitu ya, baik ini laki-laki maupun perempuan gitu ya. Itu memang hal yang sakit sekali ya teman-teman ya. Tapi yang di sini yang harus kita lihat adalah ingat itu tadi pesannya Kak Rani sama Kak Yoris, karena kita masih pacaran nih, berarti Tuhan masih berbaik hati sama kita, menunjukkan bahwa dia tuh nggak cukup baik, dia tuh nggak cukup layak untuk Anda. Syukur-syukur kita belum masuk ke dalam dunia pernikahan, karena kalau udah menikah, oh my god, mau gimana lagi gitu ya, pernikahan kan sekali seumur hidup ya Kak ya. Jadi nggak bisa 2 kali. Betul banget. Tapi Kak Rani percaya ya Kak Yoris ya, apapun pembelajaran dari hidup ini, meskipun berat, meskipun ya itu tadi, saya udah mendampingi dia dari nol loh sampai dia sukses, dia cuma kayak gitu aja sama saya, jadikan itu pembelajaran hidup sih. Jadi ketika Anda berhasil untuk move on keluar dari itu, Anda akan jadi pribadi yang lebih kuat. Jadi besok-besok ketika Anda punya hubungan yang baru, nah fondasinya akan lebih kuat karena Anda pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan dulu, tapi jangan kecurigaan, kesakitannya itu dibawa terus gitu. Anda sembuhkan diri Anda dulu, kemudian Anda masuk ke hubungan yang baru dan Anda punya fondasi yang lebih kuat. Gitu. Ini siapa lagi nih Kak Yoris yang berkomentar nih Kak? Ini ada dari yang bergabung juga banyak Kak. Oke, boleh disapa Kak Yoris. Yang bergabung Mikhail Levra dan Enlimat. Waduh, susah-susah namanya. Susah-susah ya Kak ya. Mungkin bisa langsung dibacakan yang berkomentar aja Kak. Dari Alfa, I love you Yoris. Love you too. Ending Max, stay strong Yoris. Ya. Oke, pasti dong. Ada lagi Kak dari Michael ini Kak, dia seperti Kak Rani dia bilang. Oke. Dari Artvin R. Kak Yoris, kalau set boy boleh nggak jadi orang ketiga? Boleh nggak jadi orang ketiga? Maksudnya gimana nih? Set boy. Maksud pertanyaannya gimana ya? Kak Yoris, kalau set boy boleh nggak jadi orang ketiga? Ya nggak pernah ada alasan yang cukup baik untuk Anda menjadi orang ketiga ya. Menurut Kak Rani ya. Orang ketiga itu sakit. Orang ketiga itu sakit karena di balik kebahagiaan Anda ada seseorang di luar sana yang sedang menderita loh. Dan kita merusak sesuatu yang itu adalah kebahagiaan orang lain. Dan Kak Rani percaya karma buruk itu nanti akan menimpa kita suatu saat nanti. Jadi kalau Anda bisa mencegah untuk melakukan hal itu, ya jangan gitu. Ya ampun, pria atau wanita single di luar sana masih banyak kok yang menanti Anda, kenapa harus jadi orang ketiga? Benar.
Ya, jadi kalau Anda nggak mau itu terjadi dalam hubungan Anda, jangan lakukan itu ke orang lain gitu ya. Oh ya, tadi juga ada pertanyaan, kenapa sekarang banyak fenomena orang ketiga ya, Kak Yuris ya? Dia menanyakan Iya, hal itu ya tadi ya. Ios kalau nggak salah Oke, tadi Kak yang nanya Kak. ya oke. Kak Rani akan sambil jawab ya. Jadi begini teman-teman, di zaman sekarang tantangan dalam sebuah hubungan relationship pacaran itu semakin berwarna ya Kak Yuris ya. Kenapa? Karena kita terpapar pada sosial media setiap hari, tuntutan kehidupan kita makin keras, terus kemudian orang-orang zaman sekarang ini kan lebih mengejar materi dan pendidikan yang tinggi dibandingkan orang-orang di era yang lalu, orang tua kita Iya, gitu. Nah, ini akan semakin membuka kesempatan orang itu untuk punya ego yang besar, tentu ya. Nah, jadi kalau contoh aja nih, contoh seorang wanita gitu, sekolahnya tinggi, bisa cari duit sendiri, penghasilannya besar gitu, biasanya akan punya ego yang besar. Bukan hanya wanita ya, pria pun sama. Nah, dengan hal-hal seperti ini, kadang-kadang fokus dalam sebuah hubungan itu menjadi luntur gitu loh Kak Yoris. Fokus dalam hubungan itu bisa kita bangun lewat keimanan kita, lewat prinsip-prinsip hidup kita, bahwa misalnya nih, misalkan dalam sebuah hubungan harus ada saling percaya, saling terbuka, harus ada kedewasaan. Mungkin kalau sudah menikah, wanita juga akan tunduk pada suaminya, misalnya seperti itu. Tapi iya, di zaman sekarang hal-hal seperti itu semakin luntur karena kemajuan zaman dan lain sebagainya, teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini akan semakin membuka peluang orang-orang itu terpapar ini loh, kasus-kasus orang ketiga gitu. Contoh nih ya, kadang-kadang pasangan gitu kan sudah pacaran lama gitu ya Kak Yoris ya. iya Kak. Terus pada suatu titik dia masuk ke komunitas baru, masuk ke lingkungan baru, atau mungkin melanjutkan studinya misalkan kayak gitu, atau punya pekerjaan baru. Dan ternyata dia sangat enjoy dengan dunia barunya itu, ya kan? Dan karena dia sudah terlanjur merasa bosen duluan dengan hubungannya dengan pasangannya, kemudian dia akhirnya menganggap misalkan kuliahnya ini atau pekerjaannya ini jadi nomor satu gitu kan, dan kemudian akhirnya tidak lagi memprioritaskan pasangannya atau hubungannya, mungkin terlalu asik pagi siang sore malam sampai nggak ada waktu lagi sama pasangan, contohnya misalnya seperti itu. Atau juga kemudian bergaul dengan orang-orang baru yang dilihatnya sebagai wah kayaknya lebih fresh nih, wah kayaknya lebih asik nih, wah kayaknya lebih seru nih. Nah itu dia, jadi akhirnya hubungan yang harusnya diprioritaskan karena ini kan hubungan yang sudah berjalan lama gitu ya, punya komitmen bersama gitu kan, akhirnya jadi apa ya, turun gitu loh prioritasnya karena asik dengan dunia yang baru. It's okay, nggak ada masalah untuk asik dengan dunia baru, Anda kuliah lagi, Anda punya kerjaan yang baru, Anda punya komunitas yang baru, tapi ingat sekali lagi posisi kita sudah punya komitmen dengan seseorang gitu. Meskipun selama masih pasaran kayak kita ngomong tadi, janur kuning kalau belum melengkung kita masih milik bersama, Masih ya punya Kak Yoris peluang. ya, Iya, masih punya peluang. It's okay Anda melihat peluang baru, tapi selesaikan dulu sama yang sebelumnya. Kalau memang Anda merasa kayaknya hubungan ini udah nggak patut untuk saya lanjutkan. Jadi alasan kita untuk memutuskan sebuah hubungan bukan karena orang yang baru, tapi karena memang hubungan dengan orang yang pertama memang sudah nggak layak lagi untuk dipertahankan. Misalkan tidak membawa kemajuan untuk diri Anda, atau toxic banget gitu relationship-nya, hubungannya, ataupun masalah apapun yang lainnya gitu. Tapi selesaikan dulu sama yang pertama. Karena akan sangat menyakiti ya, kita pacaran sama orang yang baru dan kemudian putusnya karena orang yang baru. Meskipun Anda nggak berselingkuh, Anda akan dituduh tukang selingkuh gitu. Jadi iya nggak benar. enak gitu ya. Jadi Nggak PHP enak dan iya kayak gitu. zaman Jadi sekarang. sama-sama nggak enak gitu ya Kak ya. Aduh, dan saya percaya apapun yang Anda lakukan hari ini suatu saat nanti akan kembali pada diri kita. Jadi jangan melakukan hal yang buruk kalau kita nggak mau menerima hal yang buruk. Itu ya Kak Yoris ya. Iya Kak. Oke. Terus ada lagi nih Kak Yoris, pertanyaan yang lain Kak. Dari Tambusu Indo. Kak Yoris, ada temanku katanya bosan jadi sad boy, terus mau jadi chick boy. Gimana caranya? Apa nih? Sucep boy-nya apa nih? Saya belum tahu tuh istilah itu apa ya Kak? Itu Bad boy gitu maksudnya. kayak gimana ya Kak? Jadi laki-laki yang dikelilingi oleh banyak cewek. Gitu. Oh, oke. Iya. Ini juga satu Playboy, kasus yang Kak. playboy, oke. Ya. Kayak ini ya, apa namanya? Bad boy, playboy, pokoknya kayak gitu ya Kak. Ya, Nah, Kak Yoris, pernah nggak sih dengar pernyataan bahwa wanita lebih mudah tertarik dengan bad boy atau playboy dibandingkan laki-laki yang baik? belum Kak? Belum ya? Oke. Ya, belum. Ternyata memang di
ini kecenderungan ya, di kecenderungan di dunia ini wanita itu lebih mudah tertarik dan merasa tertantang kalau bisa menaklukkan laki-laki yang playboy atau bad boy dibandingkan laki-laki yang baik dan setia gitu. Kenapa? Karena biasanya playboy atau seorang player gitu kan punya 1001 cara untuk merayu wanita. Betul ya Kak ya? Ya, Kak. Menyenangkan wanita, memberi hadiah, pokoknya tuh aduh 1001 cara gitu. Mungkin laki-laki yang baik belum tentu kepikiran untuk melakukan hal-hal yang seperti itu karena orientasinya tuh kalau sebuah hubungan dia akan serius, dia akan setia gitu. Nah, apalagi playboy atau bad boy biasanya tuh bahasanya speaknya manis, mulutnya manis. Ya, Mulutnya manis ya Kak ya. aja. Manis di bibir aja, tapi setelah 3 bulan dijalani nggak ada realisasinya, jadi doang. Iya. Nah, tapi Kak, wanita itu entah kenapa kecenderungannya lebih apa ya, mudah tertarik ke bad boy atau playboy. Ini berdasarkan penelitian ya, bukan kesimpulan Kak Rani ya gitu. Kenapa? Ya. Karena itu loh, tertipu pada rayuan di awal, tertipu pada casing di awal gitu kan. Dan playboy ini tentu punya lebih banyak cara untuk merayu wanita dibandingkan laki-laki yang baik gitu ya. Tapi sekali lagi nih, kalau kita sudah terjebak di dalam hubungan yang itu tadi, laki-laki yang playboy, laki-laki yang bad boy dan lain sebagainya, coba pikirkan kembali deh gitu. Worth it nggak ini untuk masa depan kita? Kan yang akan kita cari calon suami ya, bukan cuma pacaran aja gitu kan. Laki-laki ini akan pantas nggak sih untuk mendampingi kita ke depannya nanti? Untuk menjadi dan imam. betul, menjadi imam dalam keluarga. Apapun agama Anda, kita berharap, wanita berharap seorang laki-laki yang menjadi pemimpin keluarga dan imam dalam keluarga, membawa anak dan ibunya dalam kebaikan. Kan begitu. Begitu pula laki-laki mengharapkan wanita yang terbaik yang akan jadi ibu buat anak-anaknya, pendamping hidupnya. Nah, banyak banget nih Kak Yoris, laki-laki yang dulunya sad boy atau apa good guy gitu. Laki-laki yang baik, laki-laki yang setia, dan karena saking baiknya kadang-kadang terlalu apa ya, mungkin terlalu penurut, mungkin terlalu lembut banget sama pasangannya, akhirnya jadi korban perselingkuhan. Nah, ini kasus yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan akhirnya karena putus asa dengan hubungan yang mungkin tidak seperti yang diharapkan, dianya sudah setia, sudah do everything untuk kekasihnya, tapi balasannya tuh nggak setimpal seperti yang diharapkan. Nah, akhirnya laki-laki ini kebanyakan memutuskan malah menjadi playboy atau bad boy, Kak Yoris. Sedih banget kalau Kak Rani dengar kayak gitu ya, Kak Yoris ya. Kita nggak setuju ya, Kak? Nggak setuju, Kak. Karena nggak pernah juga sih kalau saya ya, Kak. Saya pribadi nggak pernah juga sih jadi playboy atau fake boy gitu, nggak pernah. Oke, ya. Dan jangan pernah ya, Kak Yoris ya. Mudah-mudahan sepanjang kehidupan jangan pernah ya. Karena kembali lagi ke yang tadi teman-teman, ketika kita jadi seorang bad boy, kita jadi seorang playboy, kecenderungannya kita akan mem-PHP atau mempermainkan wanita hanya untuk alasan balas dendam karena dulu Anda pernah disakiti. Ini fenomena yang sangat-sangat banyak terjadi. Dulu saya pernah disakiti, sekarang saya balas dendam. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, punya kecenderungan yang sama. Nah, ketika Anda sudah punya pikiran yang seperti itu, coba deh cek kembali, refleksikan kembali gitu. Bagus nggak sih pikiran yang seperti ini? It's okay, dulu kita pernah disakiti, tapi jadikan itu pelajaran hidup. Bukan berarti jadikan itu sebagai sarana untuk membalas dendam, karena dulu Anda pernah disakiti. Nggak bener, ya. Karena orang baru yang akan Anda sakiti itu nggak punya dosa loh dengan Anda. Ya kan? Ya, benar, pelakunya pasangan Anda yang dulu, bukan pasangan Anda yang baru. Jadi kasihan banget. So kalau Anda nggak mau itu terjadi dalam hidup Anda, jangan lakukan itu ke orang lain. Karena menyakiti orang itu, karena ini percaya dosanya besar banget ya. Dan kita tidak akan didoakan yang baik dan hidup kita nggak akan tenang. Jadi jangan menyakiti kalau Anda tidak mau disakiti. Lakukan aja yang terbaik. Jadi jadikan pengalaman masa lalu, kita pernah disakiti, kita pernah dikecewakan sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Jadi besok-besok ketika kedepannya kita punya hubungan baru dengan seorang wanita atau seorang laki-laki, Anda bisa belajar, oh dulu saya tuh terlalu lemah, terlalu lembek, dulu saya tuh terlalu penurut, dan gini dan itu dan apa. Nah, jadikan itu sarana untuk perbaikan diri kita, sehingga kejadian itu tidak terulang lagi. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan yang tadi. Ada siapa lagi nih, Kak Yoris? Ada dari Advin, Kak. Kak Yoris, kalau punya satu cewek kan udah bahagia. Berarti kalau 2 cewek kita pasti lebih bahagia.
Itu mah bukan bahagia. Dia kalau makin bahagia, uangnya makin tekor. Harus traktir kanan kiri, ya kan? Sabtu malam Iya. minggu harus bingung, kencan sama yang pertama atau yang kedua. Terus makin pusing. Makin pusing, makin diomelin, makin dicurigai. Aduh, pikiran nggak akan tenang. Itu Tapi susahnya Kak, gimana deh banyak yang menurut dicurigai gitu. tapi gimana deh menurut Kak Yoris yang laki-laki nih, lebih Ya, bahagia nggak sih punya kalau dua cewek? kalau menurut saya sih, kalau untuk dua cewek itu nggak bahagia sih Kak, karena kan kita mempermainkan satu perempuan dan satu perempuannya pasti akan berpikir yang enggak tentang kita gitu. Oke, betul. Apalagi dengan sifat gerak-gerik kita untuk membuat dia ini lebih percaya dengan kita kan nggak mungkin. Pasti ada yang kita Iya. sembunyikan segala. Tuh. Betul. Dan kalau dua-duanya udah akhirnya jadi kacau, kita malah nggak dapat Iya. dua-duanya hilang semua ya Kak, karena Iya benar Kak. oke, jadi aduh satu cewek aja nggak habis-habis, pusing deh punya dua cewek itu, aduh ya. Jadi jangan Iya. coba-coba, satu aja nggak habis-habis kok. Oke, jadi nikmatilah dan lakukan sebaik-baiknya dengan pasangan Anda sekarang. Lalu ada siapa lagi nih Kak? Dari N5, kalau jadi orang ketiga tapi bukan si pacar gimana Kak Yoris? Maksudnya gimana ya? Tapi bukan si pacar. Jadi maksudnya hubungannya TTM gitu ya maksudnya? Teman tapi status mesra gitu. mungkin. Teman tapi mesra ya, oke. Iya. Nah ini juga banyak banget ya, salah satu fenomena yang banyak sekali terjadi ya Kak Yoris. Zaman sekarang orang-orang ini bahkan rela untuk menjadi teman tapi mesra dan menjadi orang ketiga tanpa adanya status. Saya nggak tahu sih maksud pertanyaannya apa ya, orang ketiga tapi bukan pacar gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud ya. Oke lah, aku mau dekat sama kamu, yang penting kita bisa ketemu, kita bisa kontak, kita bisa chat meskipun nggak ada status pacar gitu kan. Dan mungkin pasangan TTM kita itu sudah punya pacar juga, kan bisa juga. Jadi jadikan aku yang kedua istilahnya gitu. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir ya kan, tapi kalau dipikir-pikir lagi, aduh apa sih bahagianya jadi orang ketiga gitu. Ayolah jadi orang yang pertama dan yang terakhir daripada jadi orang ketiga. Ya Kak Yoris ya. Iya benar. Apalagi kalau itu bukan hubungannya bukan pacaran gitu ya. Kak Rani percaya bahwa ketika seseorang sudah mengatakan kita pacaran, kamu pacarku, itu hubungan kalian meningkat menjadi hubungan yang lebih serius gitu kan. Tentunya juga harus lebih dewasa satu sama lain. Gitu. Nah, kalau hubungannya hanya TTM teman tapi mesra, tentu levelnya di bawah pacaran gitu ya. Yang pacaran aja masih punya banyak kemungkinan untuk berselingkuh, apalagi yang tidak ada status. Jadi ya kita bebas dong. Misalnya nih Kak Rani, oke Kak Yoris kita TTM aja, berarti bebas dong. Saya mau jalan sama siapa, saya mau punya hubungan dengan siapa lagi di luar Kak Yoris gitu. Jadi iya benar. Ya nggak ada komitmen sama sekali gitu. Apa asiknya? Mendingan ada single aja, ya kan? Iya Kak. Iya, oke. Terus ini pertanyaan lagi nih Kak. Kak Yoris hobinya apa? Yes. Yang pasti Kalau bukan hobinya mempermainkan sih ya, hati lah. hobinya main voli Kak. Main Karena volley dari, ya. Ya dari SMA pemain voli juga sih. Wow. Sering ikut lomba-lomba juga kah Kak Yoris? Iya Kak, SMA ikut lomba. Wow, hebat. Keren. Sampai sekarang masih sering main? Karena kuliahnya di Semarang Kak ya kan, itu udah agak kurang Kak mainnya. Karena nggak ada lapangan juga. Oke, ya. Tapi hobi yang positif ya Kak. Oh ya, Iya. olahraga juga bisa jadi salah satu pengobat buat orang yang patah hati atau Ya, mungkin benar. sakit hati, ya Kak ya, atau Ya. mungkin habis diselingkuhin gitu kan. Dengan olahraga, kenapa? Karena badan kita akan menghasilkan hormon-hormon yang sehat, hormon-hormon yang positif, bahagia, dan itu akan bantu Dan pikiran habis kita itu jadi pikiran juga plong gitu. Yes, betul banget. Ketika badan sehat, pikiran pun ikut sehat ya, Kak Yoris ya. Iya Kak. Oke, terus ini dari Michaelisin. Kak Yoris versus Kak Junio, yang di kelas lebih milih siapa ya? Aduh. Apa boleh nggak dijawab Kak? Ya, nggak perlu kita jawab ya kalau tidak ada sambungannya dengan topik materi kita ya. Iya Kak. Oke. Apalagi nih Kak Yoris komentarnya? Apaan mincir? Nggak tahu apaan itu. Advin nih apa nih? Opa jangan toksik deh.
Desi Konyanya join. Hai Desi. Hai Desi. Desi, terus ini Besalie Welang. Welang. Menurutku sih Kak, kalau emang udah tujuannya pacaran untuk menikah, aku rasa nggak bakal berpikir buat cari yang lain. Yes. Nggak juga sih ya Kak. Gimana Walaupun tuh, udah serius misalnya kan, kalau memang dia melihat seseorang yang cakep atau cantik, ya mungkin saja untuk dia selingkuh. Karena kan pikiran orang berbeda-beda. Iya, betul. Kita nggak, memang sih ketika pacaran kita tidak bisa memastikan yang sudah menikah 50 tahun aja bisa kok punya selingkuhan. Jadi kita nggak bisa memastikan pasangan kita tuh pasti akan setia seumur hidup sama kita ya. Tapi mungkin yang dimaksud dari Besalie bilang, ini kembali lagi ke value atau prinsip hidup kita masing-masing ya. Kalau Anda punya prinsip bahwa kalau sudah punya sebuah hubungan, pasangan maupun menikah, saya pasti akan setia. Nah, ketika pasangan Anda juga punya prinsip atau nilai yang sama dengan Anda, nah minimal dalam hal kesetiaan kan Anda selaras gitu kan. Ya Kak Rani setuju kalau memang dari awal tujuan pacaran itu sudah untuk menikah gitu. Kalian berdua sudah sama-sama cukup dewasa, bukan lagi mencari untuk main-main, untuk coba-coba dan lain sebagainya. Saya rasa ini akan menghindarkan kita dari pikiran-pikiran untuk coba cari yang baru lagi, selingkuh, coba sama kalau si A, si B, si C kayak gimana gitu. Nah, terus apalagi nih komentar seru ya dari Besalie Welang juga Kak. Iya, apa nih? Kalau memang ada orang ketiga, berarti itu orang cuma main-main. Bisa dikatakan gitu ya, tapi sekali lagi faktor seseorang bisa berselingkuh tuh banyak ya teman-teman ya. Ini juga ada Desi Konyanya asik-asik. Karena begini teman-teman, menurut penelitian psikologis ternyata seseorang itu berselingkuh seringnya karena kurangnya kebutuhan emosional Kak Yoris. Jadi maaf sekali lagi, laki-laki lebih mudah untuk berselingkuh karena alasan visual. Karena laki-laki adalah makhluk visual, melihat yang seger, yang cantik, yang seksi dan lain sebagainya gitu, itu alasan seorang laki-laki biasanya berselingkuh. Nah, kalau wanita biasanya seringnya berselingkuh karena mendapatkan kenyamanan secara emosional. Awalnya curhat, diajak ngobrol nyambung, diperhatikan, disayangi, didengar, gitu kan. Dan biasanya kebutuhan-kebutuhan ini tidak didapatkan dari pasangannya. Nah, itu yang menyebabkan seseorang lebih cenderung mudah untuk berselingkuh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi, kalau kita mau mencegah perselingkuhan, ya penuhi kebutuhan emosional pasangan Anda, bahasa cintanya apa sih gitu, kita penuhi sebaik-baiknya, komunikasi yang terbuka, sama-sama dewasa. Jadi dia kalau sudah nyaman dengan kita, tidak akan ada celah atau alasan untuk dia mencari orang yang baru di luar sana ya. Itu ya Kak ya. Benar Kak. Oke, aduh siapa lagi nih Kak Yoris? Dari Saima. Kak, kalau kita berusaha pertahanin hubungan yang dulunya yang pernah ada orang ketiga, karena dia lebih milih saya dan berjanji akan berusaha setia dan akan serius nantinya. Oke, ya ini pertanyaan yang gampang-gampang sulit untuk dijawab ya, jujur aja ya, karena kembali lagi ini prinsip pribadi kita dalam menjalani sebuah hubungan. Kalau Kak Rani pribadi ya, sorry to say ya, seseorang yang sudah berselingkuh apalagi pernah mengkhianati kita, biasanya akan sulit untuk menjadi setia, karena berselingkuh itu kadang-kadang menjadi sebuah pola atau kecenderungan. Jadi saya tipe orang yang sangat sulit sekali untuk percaya pada kesetiaan yang sudah rusak. Itu kalau Kak Rani. Jadi kalau selama masih pacaran, daripada terus bertahan, mendingan saya next aja deh, move on aja. Kecuali dia punya value-value yang luar biasa, yang memang sangat-sangat worth it untuk Anda pertahankan. It's okay. Nah, tapi kalau pilihan dari Saimah, Anda melihat bahwa tapi saya masih sayang, saya masih cinta, dan kayaknya memang masih bisa kok, mungkin kok untuk dipertahankan, dan dia memang udah berubah, dan Anda lihat dia menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi melakukan hal-hal perselingkuhan. It's okay, keputusan ada di tangan Anda, tapi sekali lagi harap lebih berhati-hati, karena kesalahan yang sudah pernah dibuat sekali ada kemungkinan celah di masa depan untuk dilakukan kembali. Anda perlu hati-hati gitu aja. Tapi bukan berarti ini saya pesimis dengan hubungan Anda, enggak juga gitu. Banyak juga orang yang pernah berselingkuh dan kemudian bertobat dan menjadi setia lebih baik, banyak juga gitu ya.
Oke, terus siapa lagi nih Kak Yuris? Ini dari Derlina. Kak, Oke, kalau ada orang ketiga terus dianya nggak merasa bersalah, kira-kira diapain Kak ya? tampol aja, buang ke laut kata Kak Yuris Iya, tadi, buang ke laut tenggelamkan, gitu. tenggelamkan. Oke Tenggelamkan. ya, gini ya, apa teman-teman nih, biasanya pelaku tidak akan merasa bersalah. Kalau dia merasa bersalah, dia tidak akan melakukan hal itu, Iya, gitu ya. benar. Jadi susah untuk kita bisa membuat seseorang merasa bersalah atas kesalahan yang sudah dilakukan, gitu. Karena merasa bersalah dan tidak itu kembali ke ya Diri kembali ke pribadi. pribadi masing-masing, diri pribadi masing-masing. Jadi susah untuk Anda ingin banget membuktikan bahwa dia tuh selingkuh. Buktinya ada nyata di depan mata, itu belum tentu merasa bersalah. Mungkin malah Anda yang disalahkan. Itu bisa aja terjadi. Iya. Ya ibaratnya tidak ada pencuri yang mengakui perbuatannya, ya. Jadi ya seorang pelaku perselingkuhan biasanya memang jarang untuk merasa bersalah, kemudian meminta maaf dan kemudian memperbaiki sikapnya. Ada yang seperti itu, tapi lebih banyak yang tidak merasa bersalah. Oke, lanjut nih. Siapa lagi Nah Kak, Kak? ini Kak, ada pertanyaan lagi Kak. Kenapa good boy nggak laku Kak? Sebenarnya bukan ngomong nggak laku ya. Ketika seorang wanita mencari calon pasangan hidup, suami yang serius, kita pasti akan mencari good boy. Yakin deh. Iya. Tapi ketika kadang-kadang di dalam masa pacaran tuh ya gairah jiwa muda gitu loh. Jadi kadang-kadang wanita tuh suka banget merasa tertantang bisa menaklukkan bad boy, playboy karena dianggap keren gitu. Pacar aku playboy. Karena playboy itu pasti penampakan luarnya juga pasti lebih keren, lebih kece, mungkin lebih gengsinya naik ketika bisa pacaran sama playboy gitu. Jadi bukan Iya. berarti good boy itu nggak laku, tapi satu hal yang perlu kita cermati, para good boy perlu belajar cara yang lebih baik dalam memperlakukan wanita. Jadi Anda boleh meniru sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para playboy atau para bad boy itu, tapi hati Anda tetap seorang good boy. Banyak banget ya cara-cara kalau kita mau belajar. Ini kayaknya bisa jadi session khusus ya nanti ya Kak Yoris ya. Tapi intinya Anda harus upgrade terus skill Anda, upgrade terus persona diri Anda lewat penampilan Anda, lewat pengetahuan Anda, lewat pergaulan komunitas Anda, lewat habit kebiasaan Anda, lewat olahraga mungkin dan lain sebagainya. Tapi tetap milikilah hati seorang good boy dan setia. Gitu. Iya Kak, benar Kak. Oke, betul ya. Oke, ini dari Akvin. Boleh dibacakan Kak Yoris? Berarti bad boy dihormati dibandingkan good boy. Gimana nih Kak Yoris? Ya gimana ya? Sama-sama dihormati sih dua-duanya, cuman kan bad boy itu beda juga. Kalau kita ngomong dihormati ya tentu saja lebih terhormat kalau Anda jadi seorang good boy teman-teman. Kenapa? Karena kualitas seseorang yang luar biasa tidak akan mungkin tidak terlihat ya. Tapi mungkin butuh waktu untuk orang melihat Yoris ini ternyata setia loh, Yoris ini ternyata hebat loh gitu. Meskipun di awalnya orang maaf nih mungkin meremehkan atau tapi kan gantengan si itu yang playboy atau apapun. Tapi kalau kita ngomong dihormati dan direspek, tentu good boy lebih dihormati dan direspek dong. Oke, playboy akan dihormati dan dilihat dan direspek pada awalnya, tapi tidak untuk selanjutnya. Karena orang lama-lama akan tahu dan ilfil, playboy, PHP doang, ngomong doang gitu. Waduh, tukang tipu cewek nih gitu. Jadi tentu Anda akan lebih dihormati kalau Anda bisa menjadi good boy dan terus membuktikan kesetiaan dan komitmen Anda. Terus nih, siapa lagi nih yang berkomentar nih? Dari ada Andi Kijang Kak. 1 bahagia, 2 tombok, 3 bangkrut dia bilang Kak. Ini tadi yang menyikapi yang 2 cewek itu kali ya? Ya mungkin Kak. Oke. Terus dari siapa lagi nih? Dari Wira Lim. Yoris tuh ditikung dulu katanya. Aduh. Teman-teman setuju nggak sih kalau session tentang orang ketiga ini kita buatkan nanti session kedua yang mungkin lebih mendalam lagi ya. Kalau setuju silahkan tulis di kolom komentar atau berikan love Anda, jadi tandanya kita nanti akan bikin untuk session keduanya ya Kak Yoris ya, lebih detail caranya mendeteksinya, kemudian solusi untuk keluar dari hubungan yang ternyata ada orang ketiganya kayak gitu. Nah Kak Yoris, ini karena berhubung hari-hari ini kan lagi banyak membahas soal love and relationship, biasanya di mana sesi konseling itu harganya
350.000 per jam. Tapi untuk teman-teman yang hari ini menyimak ini, teman-teman yang hari ini nonton live-nya Kak Rani, langsung bisa DM di akun Instagramnya Kak Rani, dan cuma 100.000 doang untuk sesi konseling, coaching, curhat, apapun tentang love and relationship. Jadi langsung DM aja ya. Siap Kak. Oke. Ayo buruan Kak Yuris, kawan-kawan. buruan dong. Dan jangan lupa untuk follow juga ya channel YouTube-nya Tanya Kak Rani, juga di Facebook dan di Instagram. Banyak banget hal-hal yang bisa Anda lihat sebagai update dan masukan tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Kak Yuris, ada pengalaman apa lagi sih ini berkaitan dengan orang ketiga dari teman-teman di sekitar gitu mungkin? Kalau pengalaman dari kawan-kawan sih banyak sih Kak ya kan. Banyak Selama kuliah ini juga ya ada yang mengalami orang ketiga gitu, sahabat sendiri. Ya, banyak ya Kak. Dan ceritanya pasti bermacam-macam ya, entah bermacam-macam kita tuh menjadi korban ataupun menjadi seorang pelakunya ya, iya. Kak Yuris ya. Benar Kak. Kak Yuris ada yang komentar lagi nih, seru nih. Kalau ngomongin love aja seru banget gitu. Dari Rio Kak Aditya. Cowok yang sudah menikah terus berselingkuh. Nah, kemudian banyak orang yang mengidentif sebagai puber kedua. Gimana nih tanggapan Kak Rani? Sebetulnya beda ya, karena kadang-kadang orang terlalu suka mengkait-kaitkan ya, orang yang berselingkuh itu pasti puber kedua. Sebenarnya puber kedua sendiri di dalam dunia psikologis itu memang ada gitu ya. Puber kedua itu seperti seseorang mengalami masa puber kembali. Masa puber kan biasanya jiwa muda gitu kan, dandan lagi, bersolek lagi, semangat lagi gitu, mungkin melakukan kegiatan-kegiatan baru yang dulu dia tidak lakukan, perbaiki penampilannya mungkin, karena secara hormonal ini memang siklus ya, sebuah siklus, dan itu akan mempengaruhi penampilan seseorang, pola pikir dan emosi seseorang. Tapi bukan berarti ketika seseorang berselingkuh ini pasti mengalami puber kedua, dan bukan berarti juga seseorang yang sedang puber kedua pasti akan menjadi berselingkuh gitu, karena ini dua hal yang berbeda ya. Jadi tidak mesti, meskipun fenomena di masyarakat banyak ya yang terjadi, maaf untuk laki-laki yang sudah menikah ketika mencapai usia 40-50 tahun gitu kan, di masa-masa dia mengalami puber kedua. Ini juga puber kedua dialami oleh wanita ya, bukan hanya laki-laki. Kemudian jadi seperti, apalagi kalau sudah mapan secara ekonomi ya, jadi seperti pengen jiwanya muda kembali gitu, melakukan hal-hal yang mungkin dulu belum sempat dilakukan, mungkin juga pengen untuk mulai ngecengin cewek-cewek yang masih muda, cewek-cewek yang cantik gitu kan, karena ingin membuktikan bahwa saya tuh masih mampu loh, saya tuh masih muda loh, saya tuh bisa mendapatkan wanita-wanita dan lain sebagainya. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orang, dan tidak berlaku untuk orang-orang yang mengalami puber kedua, tidak selalu. Jadi selingkuh sama puber kedua beda, meskipun pada kenyataannya di masyarakat banyak yang saling berkaitan ya, masa puber kedua identik dengan selingkuhnya, selingkuhan. Begitu juga yang wanita juga sama. Biasanya suka nih mulai cengin sama cowok-cowok, mungkin yang berondong atau apapun gitu. Jadi ya itu memang fenomena yang terjadi. Seru banget ya Kak Yuris ya. Aduh, Kak Yuris, tapi gimana Kak? Nih, saya nih kan mau bertanya Kak tentang orang ketiga nih dalam sebuah hubungan. Apakah orang ketiga ini dapat melukai dirinya sendiri Kak dalam hubungan pacarannya Kak? Pertanyaan yang bagus Kak Yuris, belum sempat kita bahas ya tadi ya. Sebagai orang ketiga, apakah Anda melukai diri Anda sendiri? Gitu ya? Iya. Oke, ya sangat teman-teman, sangat. Jadi jangan pernah mencoba-coba untuk Anda mau atau bersedia atau merelakan diri Anda untuk jadi orang ketiga. Kenapa? Karena dengan Anda menyakiti orang lain di luar sana, Anda pun akan tersakiti. Ya iyalah, siapa sih yang mau dijadikan orang yang kedua? Jujur deh, semua orang di dunia nggak akan ada yang mau dijadikan orang yang kedua gitu kan. Nah, apalagi Anda menjadi pihak ketiga. Kenapa? Karena ini percaya ya, kita sudah menyakiti seseorang di luar sana, jadi Anda pun akan tersakiti. Ya iyalah, perhatiannya terbagi bukan hanya untuk Anda, cintanya terbagi bukan untuk Anda, duitnya juga terbagi bukan untuk Anda, waktunya terbagi, tenaganya terbagi, fokusnya terbagi bukan hanya untuk kita. Jadi dengan Anda mau atau bersedia atau menjadi orang ketiga, sebetulnya secara tidak langsung Anda menyakiti diri Anda sendiri. Kalau Anda bisa jadi orang pertama dalam hidup pasangan Anda, kenapa enggak? Bahagianya luar biasa gitu ya, mencintai dan dicintai oleh satu aja pasangan. Jadi hati-hati. Tapi kalau Anda terus melakukan hal itu, bisa jadi ini sebuah gangguan dan butuh untuk konseling sama psikolog Kak Yuris. Siap Kak.
Ya, oke ya Kak Yuris, ini waktunya tinggal 20 detik. Terima kasih Kak Yuris sudah jadi teman ngobrol Oke, Kak. santuy Kak Rani Siap, malam Kak. hari ini. Semoga teman-teman terinspirasi. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf, dan segera DM kalau masih ada pertanyaan, komentar atau apapun yang belum puas belum terjawab, langsung ya open ya, nanti bakal Kak Rani bales. Thank you Kak Yuris, sehat Ya, Kak. selalu. Mudah-mudahan Oke, hubungannya Kak. selalu bahagia, selalu diberkati Siap. Tuhan ya. Thank you ya Ya. Kak. Ya, Terima Kak. kasih teman-teman.